pagi orang-orang terbahagia di dunia. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jitian. Saya sudah beristri, anak 2. Ya, usaha saya di bidang kimia dan properti. Jadi terima kasih saya diundang sama Pak Benny ya untuk bersaksi, dikasih kesempatan bersaksi. Saya backgroundnya sebelumnya dari pekerjaan yang lain, juga bukan dari keluarga yang kaya. Jadi papa saya cuma supir ya. Jadi saya singkatnya tahun 2000 dulu selesai kuliah kerja di bineka.com jadi sales ya, sales komputer. Setelah itu tahun 2000 saya baru mulai usaha. Nah, di mulai usaha itu ya puji Tuhan ya, itu waktu itu belum kenal Tuhan, cepat maju. Kira-kira 2003 kita sudah maju, sudah bisa beli, tadi dari nggak punya apa-apa sudah bisa beli beberapa properti, beberapa kendaraan gitu. Tapi itulah kalau biasanya lelaki sudah maju, sudah pegang uang, bujangan lagi ya, jadi jatuh biasanya ya, judi, perempuan, dugem gitu loh. Nah akhirnya singkat cerita saya tahun 2004 mulai menikah sama istri saya. Menikah baru beberapa bulan, kemudian setelah menikah saya mulai bangkrut. Jadi apa yang saya lakukan itu gagal terus gitu. Jadi main judi kalah terus gitu. Sampai akhirnya mulai bangkrut saya sempat salahin istri saya. Wah ini apa karena saya kawin sama istri jadi bangkrut nih gitu kan? Karena sebelumnya oke-oke aja gitu loh. Jadi akhirnya semua dijual gitu. Sampai akhirnya usaha juga bangkrut, jadi di Uber debt collector, di Uber polisi, pengacara gitu loh. Jadi apapun akhirnya nggak punya. Jadi yang punya hutang ya. Jadi motor pun nggak punya gitu loh. Ya akhirnya cuman hidup di rumah aja, istri juga nggak kerja, jadinya stres gitu loh. Terus punya anak lagi nggak lama kemudian. Jadi kalau bapak-bapak mungkin waktu punya anak senang kan, wah bahagia. Saya punya anak stres, wah biaya lagi nih gitu loh. Jadi biaya rumah sakit, biaya susu, apa segala kan, wah biaya lagi. Jadi hidup itu hanya dari hutang gitu loh. Jadi saya utangin saudara saya 30 juta, utangin 40 juta, semua dari saudara saya sama saudara istri kita utangin dirinya. Tapi saya nggak pernah pinjam sama teman gitu loh. Jadi saya hidup dari hutang gitu. Nah singkat cerita akhirnya istri kerja di Linde Travels ya, jadi marketing properti di Linde Travels. Nah singkat cerita tahun 2008 krisis ekonomi dunia gitu loh. Jadi saya nggak punya kerjaan, jadi cuma jaga anak, nonton TV, setiap minggu ada yang bunuh diri gitu. Ada bunuh diri pengusaha Jerman terjun ke kereta cepat gitu. Nah akhirnya saya pikir, wah ngapain nih hidup begini nih? Hidupnya tujuannya mau kaya, tapi begini, ada bunuh diri aja. Saya ajak istri saya bunuh diri. Udah yuk kita bunuh diri aja, ngapain hidup begini? Tapi istri saya jawabnya begini, wah kayaknya lu udah mulai gila katanya. Wah udah, minggu depan ada lagi yang bunuh diri gitu loh. Saya bilang, saya ajak lagi sih saya, udah kita ngapain hidup gini susah, kita bunuh diri. Nah istri saya bilang lagi, waduh kalau lu mau bunuh diri lu aja deh, gua enggak. Saya sama di sini sakit juga nih. Wah kita waktu menikah, saya kan dulu kepercayaan yang lain, istri saya Katolik gitu loh. Saya menikah di gereja gitu loh, gereja Katolik gitu loh. Bilangnya kan sehidup semati gitu. Waduh mati saya sendiri, dia nggak mau ikut gitu loh. Nah akhirnya udah, minggu depan ada lagi yang bunuh diri karena ini pengusaha Amerika. Jadi dia bawa istri anaknya ke gunung ya, dia punya villa gitu, dia tembak istrinya, tembak anak-anaknya, terus dia tembak dia bunuh diri gitu. Nah saya pikir lagi, wah kalau istri saya diajak bye-bye nggak mau, saya bunuh aja, saya pikir gitu. Saya bunuh istri saya bunuh anak-anak saya bunuh diri, saya pikir gitu. Saya tunggu dia pulang kerja gitu. Dia pulang kerja, sampai pulang, terus saya ambil kalkulator. Saya bilang, nih gaji kamu kerja cuma 1,2 juta.
Saya nganggur sekarang. Anggap aja saya kerja nih, gajinya 3 juta, 2 kali lipat lah lebih dari kamu. Dapat 4 juta sekian. Kita potong nih, biaya listrik, biaya sini susu sudah habis ya sebenarnya ya. Tapi anggap aja nih bisa nabung. Kita bisa nabung sebulan 2 juta. Setahun berapa? Cuman 24 juta. Berarti utang saya baru lunas umur 30 tahun kemudian. Berarti saya sampai tua hidup hanya untuk bayar hutang. Saya bilang gitu sama istri saya. Ngapain jadi kerja keras, kumpulin duit, hidup hanya untuk bayar hutang? Saya bilang sama istri, ini belum hitung bunga nih. Ngapain? Saya bilang gitu. Tapi itu, puji Tuhan ya. Istri saya kasih saya Alkitab. Nih, baca, mungkin solusi. Jadi saya lulusan Ukrida, seberang nih. Kalau di Ukrida itu kalau lulus dikasih Alkitab. Nah, saya baca tuh, wah iya mungkin ini solusi. Saya baca Alkitab tuh sekitar 3-4 bulan selesai. Gitu. Saya baca cepat, kenapa? Kayak baca Kopinho juga. Sambung seru. Gitu. saya baca cepat, terus saya nggak punya kerjaan. Jadi saya peluk gitu. Alkitab tuh saya tidur, saya peluk, bangun saya baca lagi, tidur saya taruh bawah bantal, bangun saya baca lagi. Itu kayak saya anggap, wah ini mungkin solusi itu. Terus kalau ada motor lewat, wah debt collector, saya udah ketakutan, saya peluk Alkitabnya gitu loh. Ada bunyi pintu digedor, wah saya udah ketakutan. Terus saya ngintip, nggak taunya tetangga sebelah gitu. Saya takut, wah saya dicari-cari. Nah, jadi puji Tuhan setelah saya baca 3 bulan, 4 bulan, selesai saya seminggu nggak ada perubahan nih, 2 minggu nggak ada perubahan. Saya bilang dalam hati, mana nih katanya solusi saya belum berubah nih, nggak ada perubahan. Tapi itulah, kalau kita mencari Tuhan, pasti Tuhan akan berjalan ya. Tuhan Yesus baik. Seminggu kemudian tiba-tiba teman saya telepon saya, teman lama, teman SMA gitu ya. Udah lama kita nggak ketemu nih, keluar yuk makan. Saya tolak. Karena saya tahu kalau kita udah keluar rumah itu duit gitu loh. Saya tolak gitu. Tapi itulah diajak terus. Luar biasa, itulah chapter presiden. Diajak terus, saya tolak sampai akhirnya nggak enak hati. Udah pergilah, udah lama gitu. Nah, pergi saya diundang makan di restoran Simpang 3 ya, di Muara Karang ya. Sekarang restorannya tutup. Jadi restoran bisa tutup, kalau Full Gospel tidak akan pernah tutup. Restoran sudah tutup. Nah, jadi di sana restoran Padang, kita makan 4 orang, cuma 4 orang ya. Jadi cuma 4 orang kita makan. Nah, setelah makan ada visi misi. Nah, di sanalah saya baru mengenal yang namanya Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah, setelah itu acara bubar. Saya nunggu mereka bubar. Kenapa saya malu? Wah, ini bos-bos semua. Naiknya naik Mercy, naik Alphard, naik Lexus, naik Harrier. Saya naik motor pinjem sama keponakan. Motor Sanek, motor Cina dulu, sekarang udah nggak ada. Jadi kalau mau hidupin mesti didorong dulu. Jadi saya malu. Tunggu mereka bubar, baru saya pulang. Gitu. Nah, jadi setelah saya pulang, saya pikir, ini bukan tempat saya. Karena saya udah bangkrut, istilahnya ini bukan tempat saya, level saya. Terus diajakin, berikutnya saya tolak, diajakin. Sampai saya ingat kira-kira dari Februari saya ikut, akhirnya saya ikut lagi di bulan Mei. Di bulan Mei diajakin terus selama 3 bulan, itulah Christian Chapter luar biasa ya. Jadi saya ikut bulan Mei, nah di yang berikutnya itulah saya baru benar-benar menetap di Gospel. Saya dengar kesaksian sharing firman ya, dari orang Full Gospel sekarang tinggal di Medan ya. Jadi dia bilang Raja Wali itu ilustrasinya bulunya rontok semua, pasti seumur hidup dia gitu. Tapi setelah bulunya berdiri, terbangnya 2 kali lebih tinggi. Nah di situ teman saya tuan saya, nih kayak lu. Saya bilang iya, seperti saya lagi rontok bulu saya. Ya. Jadi saya mau bulu saya tumbuh. Nah semenjak itu saya nggak pernah absen ikut Full Gospel. Saya hadir terus. Terus ada pembicara bilang, bangun pagi berdoa. Saya praktek bangun pagi berdoa. Berdoalah meminta, saya praktek.
Saya doa, saya minta supaya hutang-hutang saya lunas. Kalau dulu didikan orang tua saya nggak doa, nggak boleh minta-minta. Tuhan tahu apa yang kita mau katanya. Ternyata dia kita bilang doa, kita harus minta, saya minta. Terus bekerjalah seperti untuk Tuhan. Saya praktekkan. Jadi saya bangun pagi, saya doa, saya bingung habis doa. Mau ngapain nih? Nggak punya kerjaan kan biasa. Bangun pagi doa, kerja ke kantor kemana? Waduh, nggak punya kerjaan. Akhirnya saya kasih makan ikan aja. Anggap aja kerja untuk Tuhan. Terus saya siram pohon. Kalau dulu istilahnya kita nggak mau kerjain lah, bukan tahu ini kerjaan nggak ada duitnya ya. Siram pohon, ngomong sendiri aja. Anggap aja kerja untuk Tuhan, anggap aja kerja untuk Tuhan. Saya praktekkan gitu. Karena saya tahu manusia nggak ada yang gaji saya nih. Saya ambil simpelnya aja bekerja untuk Tuhan, biar Tuhan yang gaji saya. Gitu. Saya praktekkan, tapi itu ya Tuhan luar biasa. 2 minggu kemudian tiba-tiba bisnis saya pulih kembali. Jadi tiba-tiba saya nggak dikasih barang, bisa dikasih barang, kasih channel, terus mulai klien sudah mulai cari-cari terus. Jadi puji Tuhan, akhirnya 2008 itu saya malahan yang lain pada bangkrut, saya mulai naik lagi gitu. Untungnya juga sudah berlipat-lipat gitu. Jadi ya itu luar biasa ya. Jadi semenjak itu saya selalu nggak pernah absen, ikut terus dalam full gospel pada yang luar biasa ini sampai sekarang sudah 13 tahun ya, berarti yang dari tahun 2008. Nah, singkat cerita 2008 akhirnya saya kembali dipercaya Tuhan gitu ya. Jadi usaha saya dipulihkan, jadi apa yang dulu hilang sudah dikembalikan Tuhan, malahan berkali-kali lipat gitu. Jadi terima kasih, itu aja kesaksian saya. Jadi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.